Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di kelas Sastra Bandingan. Pada pertemuan kali ini, kami kelompok 11 yang beranggotakan saya Hikmawati dan rekan saya Abdullah Bimo akan menyajikan materi tentang perbandingan novel dengan film dengan judul Pesan Etika Islam pada Tokoh Hamid dalam novel Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Hamka dengan film Di Bawah Lindungan Ka'bah sutradara Hani R. Saputra, kajian sastra bandingan. Selamat menyimak. Latar belakang. Suryono menyebutkan bahwa fenomena ekranisasi merupakan sebuah hybrid literary multimedia. Fenomena tersebut muncul untuk mengejar pasar. Sejalan dengan pendapat tersebut, Damono menyatakan bahwa dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, semakin banyak novel yang biasanya dikategorikan sebagai sastra populer diangkat ke layar perak setelah sebelumnya diubah bentuknya menjadi skenario film. Penjelasan di atas membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang perbandingan kedua karya sastra novel dan film yang belakangan semakin banyak dijumpai di masyarakat. Salah satu karya adaptasi yang menarik untuk diteliti adalah novel Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Hamka yang diadaptasi dalam film Di Bawah Lindungan Ka'bah sutradara Hani R. Saputra. Berdasarkan pembacaan dan pengamatan sementara, baik terhadap novel Di Bawah Lindungan Ka'bah maupun film Di Bawah Lindungan Ka'bah, diperoleh gambaran adanya kesamaan sekaligus perbedaan di antara keduanya. Atas dasar hal tersebut, penulis mengangkat judul Pesan Etika Islam pada Tokoh Hamid dalam novel Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Hamka dengan film Di Bawah Lindungan Ka'bah sutradara Hani R. Saputra, kajian sastra bandingan. Pada penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana analisis unsur intrinsik novel Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Hamka dan film Di Bawah Lindungan Ka'bah sutradara Hani R. Saputra. Yang kedua, bagaimana analisis pesan etika Islam pada tokoh Hamid dalam novel Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Hamka dengan film Di Bawah Lindungan Ka'bah sutradara Hani R. Saputra. Acuan teoritis. Pertama, ekranisasi. Ekranisasi ialah pelayar putihan dan pemindahan atau pengangkatan sebuah novel ke dalam film. Martin menjelaskan bahwa pemindahan novel ke layar putih memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan pada alat yang dipakai. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ekranisasi merupakan proses perubahan. Ekranisasi tidak lepas dari keterkenalan awal suatu karya. Pemindahan dari novel ke film akan menyebabkan perubahan. Hal itu disebabkan proses pembuatan novel dan film sangat berbeda. Proses yang berbeda sedikit banyaknya tentu akan membuahkan hasil yang berbeda pula. Acuan teoritis yang kedua yaitu pesan. Pesan adalah keseluruhan daripada apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan seharusnya mempunyai inti pesan sebagai usaha mencoba mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. Pesan terbagi menjadi dua, yaitu pesan verbal dan pesan nonverbal. Pesan verbal dalam pemakaiannya menggunakan bahasa-bahasa yang dapat didefinisikan seperangkat kata yang telah disusun secara terstruktur sehingga terdapat himpunan sebuah kalimat yang dapat mengandung arti dan dua cara untuk mengetahui bahasa secara fungsional maupun formal. Sedangkan pesan nonverbal yaitu pesan yang dapat diartikan sebagai bahasa isyarat atau bahasa secara diam. Isyarat disebut nonverbal, yang disebut tidak universal melainkan terkait oleh budaya dan dipelajari bahkan bawaan. Pesan nonverbal digunakan dalam keadaan bentuk komunikasi. Selanjutnya, film. Film merupakan sebuah alat komunikasi yang bisa membuat semua orang yang sedang menonton sebuah film akan merasakan bahwa dirinya yang sedang berada di dalam sebuah dunia perfilman.
film memiliki durasi yang panjang dan ada juga film yang memiliki durasi yang sangat pendek, bahkan hanya beberapa menit saja. Film memiliki dua jenis, yang pertama fiksi dan yang kedua non-fiksi. Film cerita fiksi dibuat atau diproduksi berdasarkan cerita yang dikarang dan dimainkan oleh aktor dan aktris. Sedangkan film cerita non-fiksi adalah film faktual yang menampilkan fakta atau kenyataan yang ada. Kategori film dibagi menjadi 4. Ada film cerita, film berita, film dokumenter, dan film kartun. Film pun memiliki genre. Ada genre drama, ada genre action, dan genre komedi. Acuan teoritis yang selanjutnya yaitu novel. Novel merupakan karangan prosa yang panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Ciri-ciri novel yaitu diantaranya: pertama, alur lebih rumit dan panjang. Kedua, tokohnya lebih banyak dalam berbagai karakter. Yang ketiga, latar meliputi wilayah geografis yang luas. Kemudian yang keempat, temanya lebih kompleks. Selanjutnya yaitu etika dalam Islam. Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah, etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Etika terbagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu 1. Etika deskriptif, 2. Etika normatif, 3. Etika individual, 4. Etika sosial. Di dalam etika terdapat bagian yang harus dimiliki oleh setiap manusia, yaitu akhlak. Akhlak dalam Islam pada dasarnya meliputi kualitas perbuatan manusia yang merupakan ekspresi kondisi jiwa. Akhlak merupakan pembahasan tentang suasana batin dan karakter diri untuk membersihkan rohani yang dapat menghantarkan pada pencerahan pikiran sebagai basis perilaku. Jadi, akhlak mewujudkan dalam tindakan nyata. Akhlak terbagi menjadi 2, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak masmumah. Akhlak mahmudah yaitu akhlak terpuji, sedangkan akhlak masmumah yaitu akhlak tercela. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik menggunakan simak, catat, dan analisis isi. Selain itu, peneliti pun memanfaatkan beberapa sumber rujukan untuk menunjang penelitian. Adapun sumber data utama dalam penelitian ini adalah novel Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Hamka dan film Di Bawah Lindungan Ka'bah sutradara Hani R. Saputra. Penelitian relevan. Pertama, penelitian yang pernah dilakukan oleh Suli Retnowati, seorang mahasiswi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Penelitian tersebut berjudul Kajian Sastra Bandingan Cerita Filosofi Kopi karya Dewi Lestari dengan film Filosofi Kopi sutradara Angga Dwi Mas Sasongko. Kedua, penelitian yang ditulis oleh Dirman Uyara, mahasiswa Universitas Widya Dharma dengan judul Perbandingan Novel Di Bawah Lindungan Ka'bah dengan film Di Bawah Lindungan Ka'bah. Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Dio Harisaputra dan Misbah Priagung Nur Salim, mahasiswa Universitas Pamulang dengan judul Ekranisasi Novel Koala Kumal ke film Koala Kumal karya Raditya Dika. Selanjutnya yaitu biografi. Biografi yang pertama yaitu biografi Hamka. Hamka nama lengkapnya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau kemudian lebih dikenal dengan nama Buya Hamka. Beliau lahir di Maninjau, Sumatera Barat pada tahun 1908. Beliau merupakan putra pertama dari pasangan Dr. Abdul Karim Amrullah dan Syafiyah. Semasa hidupnya, Hamka menyandang banyak predikat. Tak hanya ulama, mubalik, dan pujangga, ia pun dikenal sebagai sejarawan dan politikus. Selama kemampuan itu didapat secara otodidak,
Dalam hidup Hamka, terdapat sejumlah sosok penting yang ikut memperkaya pengetahuan dan khazanah pemikirannya. Sosok-sosok itu diantara lain Syekh Ibrahim Musa, Syekh Ahmad Rashid, Sultan Mansur, R.M. Surjopranoto, hingga Ki Bagus Hadikusumo. Biografi yang selanjutnya yaitu Hani R. Saputra, seorang sutradara dengan nama panggilan Hani. Beliau dilahirkan pada tanggal 11 Mei 1965 di Salatiga, Jawa Tengah. Bermula melalui penyutradaraan film Virgin di tahun 2004. Ia dinominasikan sebagai sutradara terbaik dalam ajang Festival Film Indonesia tahun 2005. Ia pun pernah memenangkan penghargaan film terbaik pada Festival Sinetron Indonesia pada tahun 1997 dengan sinetron pertamanya Sepanjang Jalan Kenangan. Ia menyutradarai film Di Bawah Lindungan Ka'bah pada tahun 2011. Hasil dan pembahasan. Pertama, hasil analisis unsur intrinsik novel Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Hamka dan film Di Bawah Lindungan Ka'bah sutradara Hani R. Saputra. Tema mayor di novel Bawah Lindungan Ka'bah karya Hamka adalah kentalnya suatu adat istiadat dan ajaran agama. Sedangkan tema minor yang digambarkan pada novel ini adalah percintaan antar tokoh yang kasih tak sampai. Sedangkan dalam film Di Bawah Lindungan Ka'bah yang disutradarai oleh Hani R. Saputra, kebalikan dari novelnya. Tema mayor film tersebut lebih memperlihatkan percintaan mengenai kasih tak sampai, sedangkan tema minornya mengenai adat istiadat dan ajaran agama. Alur atau plot. Pertama, tahap pengenalan. Pada novel Di Bawah Lindungan Ka'bah, kisah ini dimulai dengan pemberitahuan bahwa Mekah baru saja pindah dari tangan Syarif Husin ke tangan Ibnu Saud, serta harga getah sedang naik. Sedangkan dalam film Di Bawah Lindungan Ka'bah, dimulai dengan memperlihatkan sosok Hamid yang baru saja pulang dari pendidikan. Kedua, tahap pemunculan konflik. Pada novel dan film Di Bawah Lindungan Ka'bah ini, sebuah konflik muncul akibat musibah yang dialami oleh keluarga Hamid dan keluarga Zainab, yaitu meninggalnya Engku Haji Jafar yang merupakan ayah dari Zainab dan meninggalnya ibu dari Hamid. Ketiga, tahap klimaks. Pada novel, tokoh Hamid yang merasa terpukul ingin menenangkan diri dengan pergi jauh dari kota Padang, sehingga muncullah rasa akan rindu yang menyakitkan antar tokoh Hamid dan Zainab. Sedangkan pada film Di Bawah Lindungan Ka'bah, tokoh Hamid pergi bukan karena ingin menenangkan diri seperti pada novel, akan tetapi ia pergi dari kampung karena mendapatkan hukuman. Keempat, tahap penyelesaian. Pada tahap ini, di novel, tokoh Hamid mendengar kabar bahwa Zainab telah meninggal dunia terlebih dahulu. Kemudian disusul oleh tokoh Hamid yang juga meninggal dunia. Sedangkan dalam film, tokoh Zainab dan Hamid wafat secara bersamaan. Selanjutnya ada latar. Latar tempat dalam novel dan film Di Bawah Lindungan Ka'bah ini, yang pertama ada Mekah, di mana Mekah ini adalah tempat di mana Hamid bersinggah sampai ia wafat. Kemudian ada rumah dan halaman rumah milik Zainab dan milik Hamid. Kemudian ada kota Padang. Padang adalah tempat para tokoh tinggal. Selanjutnya ada latar waktu. Latar waktu pada novel dan film ini yaitu yang pertama tahun 1927, di mana latar tersebut tercantum dalam judul dan juga dalam film. Kemudian ada latar waktu pagi, di mana saat pagi hari di dalam novel tokoh Hamid berjualan goreng pisang, sedangkan dalam film di pagi hari Zainab dinyatakan tidak ada di rumah.
Latar yang terakhir yaitu malam. Pada novel terlihat Hamid menghabiskan waktu malamnya dengan berbincang bersama ibunya. Sedangkan dalam film selain berbincang dengan ibunya, ia pun mendapatkan hukuman di surau. Selanjutnya yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh pertama yaitu Hamid. Hamid dalam film maupun novel adalah seorang pemuda miskin yang tinggal bersama ibunya. Hamid memiliki budi pekerti yang luhur, sopan santun, pintar dalam hal agama, rendah hati, pekerja keras, dan sederhana. Tokoh kedua yaitu Zainab. Zainab dalam novel maupun film adalah anak perempuan yang cantik dan terlahir oleh Mak Aisyah dan Haji Ja'far. Dia berteman dengan Hamid sejak kecil hingga tamat sekolah. Zainab memiliki sifat baik hati, sopan, ramah, dan sangat patuh kepada orang tuanya. Ketiga yaitu Engku Haji Ja'far. Haji Ja'far adalah ayah Zainab yang dermawan dan membantu perekonomian keluarga Hamid dan disegani oleh masyarakat di sekitar. Tokoh keempat yaitu Mak Hamid. Mak Hamid adalah ibu dari tokoh Hamid. Orang yang pertama mengetahui perasaan Hamid bahwa Hamid mencintai Zainab, dan Mak Hamid pula orang yang paling menentang rasa cinta itu karena tidak setara dengan mereka. Selain itu, ia pun sangat menyayangi Hamid. Yang kelima yaitu Mak Asiyah, yang merupakan ibu dari Zainab dan istri dari Engku Haji Ja'far. Ia sangat menyayangi Zainab. Ia memiliki sifat yang baik dan suka menolong. Yang keenam yaitu Saleh. Saleh adalah sahabat dekat Hamid. Ia pun berteman dan bekerja di rumah Engku Haji Ja'far. Ia merupakan kekasih Rosna, perilakunya sangat tulus dan baik hati. Dan yang ketujuh yaitu Rosna. Rosna adalah perempuan yang terlihat ramah dan baik. Ia adalah sahabat dekat Zainab yang biasa menemani Rosna ke manapun juga. Ia pun bekerja di rumah Mak Asiyah. Selain itu, ia juga merupakan kekasih Saleh. Menurut Sujiman, dalam Ali Imron yang gaya bahasa dalam karya sastra merupakan sarana sastra yang memberikan kontribusi dalam efek estetik dan penciptaan makna. Ratna dalam Ali Imron menyatakan bahwa aspek keindahan dalam sebuah sastra justru terkandung dalam pemanfaatan yang dipakai gaya bahasa. Pada novel Di Bawah Lindungan Ka'bah karya Hamka, gaya bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu yang menggunakan majas metafora sebagai kutipan berikut. Abangku Hamid, baru sekarang Adinda beroleh berita di mana abang sekarang. Telah terlampir 2 tahun, hilang saja dari mata laksana seekor burung yang terlepas dari sangkar sepeninggal yang empunya pergi. Kadang-kadang Adinda sesali diri sendiri. Agaknya Adinda telah bersalah besar sehingga Kakanda pergi tak memberitahu lebih dahulu. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat yang disampaikan novel dan film Di Bawah Lindungan Ka'bah yaitu hidup di dunia pasti ada susah dan senang, kaya dan miskin. Apapun posisi kita, jangan menilai orang dari status sosial. Gunakan kesempatan sebaik mungkin. Selalu terima takdir dengan ikhlas dan jangan lupa untuk selalu berbuat baik. Akhlak tercela. Proses ekranisasi telah menambah beberapa perubahan yang membuat tokoh Hamid melakukan perbuatan tercela. Pertama, berholwat. Dalam novel tidak ada perbuatan tercela berupa berholwat yang dilakukan oleh Hamid. Akan tetapi di dalam film didapatkan 2 data bahwa Hamid tengah berholwat dengan Zainab. Data pertama terlihat tokoh Hamid dan Zainab tengah bermain-main di pekarangan rumah dan tidak nampak seorang pun selain kedua tokoh tersebut. Data kedua terlihat sosok Hamid dan Zainab tengah bermain di pantai. Kemudian, akhlak tercela yang kedua yaitu tindakan tercela. Tindakan pada film Di Bawah Lindungan Ka'bah yang dilakukan oleh Hamid adalah memberikan nafas buatan, yang padahal saat itu masih ada orang yang lebih pantas untuk memberikan nafas buatan kepada Zainab.
Kemudian, data yang selanjutnya pun memperlihatkan sosok Hamid dan Zainab yang tengah asik bermain hujan. Nah, akhlak tercela yang selanjutnya yaitu rendah diri. Dalam novel maupun film Di Bawah Lindungan Ka'bah, sosok Hamid digambarkan sebagai manusia yang rendah diri karena tidak berani mengungkapkan perasaannya kepada Zainab hanya karena latar belakang keluarga yang berbeda. Zainab terlahir dari kalangan mampu dan Hamid terlahir dari kalangan kurang mampu. Padahal, Hamid selain pintar dan gigih, ia pun sering berinteraksi dengan orang tua Zainab. Dengan begitu, ia dapat meminta izin untuk meminang putrinya. Bahkan, Hamid pun dapat meminta dan doa kepada Allah agar terketuk hati kerabat atau menerimanya serta dipermudah segala urusannya. Ketika ia telah berusaha dan berani serta dapat meminang Zainab, maka akhlak tercela yang meliputi berkholwat, tindakan tercela dan rendah hati tidak akan terjadi dalam kehidupan antar Hamid dan Zainab. Selanjutnya yaitu akhlak terpuji. Hamid merupakan tokoh utama yang memiliki kepribadian yang baik dan patut untuk dicontoh. Di antaranya yaitu ibadah. Ibadah adalah perbuatan manusia yang menunjukkan ketaatan kepada aturan atau perintah dan pengakuan kerendahan dirinya di hadapan yang memberi perintah yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu berbakti kepada orang tua. Sejak usia 4 tahun, ayah Hamid sudah meninggal dunia. Hamid menghabiskan hari-harinya dengan berbakti kepada orang tuanya, yaitu ibunya. Ia selalu berbincang dengan santun kepada orang tuanya. Selain itu, saat ibunya jatuh sakit, ia amat prihatin, sehingga selalu membantu ibunya ketika di rumah. Yang ketiga, cerdas dan berpendidikan. Selain rajin ibadah dan berbakti kepada orang tua, Hamid adalah tokoh yang cerdas. Ia mendapatkan bantuan dari Engku Haji Ja'far untuk disekolahkan dan memanfaatkan kesempatan dengan baik. Selanjutnya yaitu berserah diri. Pada novel Di Bawah Lindungan Ka'bah, tokoh Hamid merupakan tokoh utama yang terpuruk. Banyak sekali cobaan yang ia hadapi, akan tetapi ia jalani dengan ikhlas dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu bertanggung jawab. Tokoh Hamid bertanggung jawab atas segala tindakannya. Ia diusir dari kampung karena sudah ada di sana untuk Hamid pergi dari kampung karena telah melakukan sesuatu hal yang dilarang. Yang keenam yaitu bekerja keras. Hamid adalah tokoh yang cerdas. Ia mampu memanfaatkan segala peluang yang ada di depan matanya dalam kondisi apapun. Dalam novel, saat usianya memasuki 6 tahun, ia sudah pandai berjualan dan membantu ibunya agar mendapatkan penghasilan guna menyambung kehidupan bersama ibunya. Jika di film, ia diusir dari kampung dan ia tidak tahu tujuannya. Berkat kecerdasannya, ia bekerja di sebuah stasiun. Demikian akhlak terpuji yang Hamid lakukan pada novel dan film. Sekian video presentasi dari kami dan sampai jumpa di ruang diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.